Saat ini saya sedang melakukan pengetesan perangkat akses point dari Ekit Huawei dengan seri AP761 yang perangkat akses pointnya ada di seberang sana, kurang lebih jarak dari kantor Citrap atau di tempat akses point berada sampai tempat saya pengetesan ini kurang lebih 110 meter. Nah, seperti apa hasilnya? Teman-teman silahkan saksikan video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Citra Web Solusi Teknologi, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke guys, ini adalah produk dari Huawei Ekit AP761 yang akan kita tes hari ini. Kita unboxing dulu ya, Mas Arif ya. Oke. Kita akan buka dulu perlengkapannya ada apa aja. Boxnya memang lumayan besar teman-teman, karena memang alatnya cukup besar dan kitnya juga lumayan banyak. Jadi AP-nya ini, nih pegang dulu nih Mas Arif nih. Oke, saya pegangin plastiknya aja Mas. Seperti ini teman-teman. Lumayan berat karena memang di bagian belakangnya ada, ini metal ya berarti ya? Iya. Bahannya dari metal karena sekaligus digunakan sebagai heatsink, karena kemungkinan kalau di outdoor mungkin akan lebih panas ya. Panas dan menahan air hujan. Betul. Dan ini dia juga sudah support Wi-Fi 6. Nah, ini alatnya. Di bagian bawah ada dua port, satu untuk PWI in Ether, satu untuk SFP port. Benar. Terus ada lagi di situ. Kalau alatnya udah Udah. ada. Sekarang kita lihat perlengkapannya Mas juga. Oke. Ini perlengkapannya apa aja? Nah, yang pertama ada mounting Mas juga. Oke. Ada mounting, silahkan. Mountingnya kayak gini toh? Iya, itu biasanya dipasang di tembok. Ini ada mounting dari bawaannya Huawei Ekit. Harusnya ada dua part ya. Iya. Yang ini satu ini Betul. untuk dipasang di tembok seperti itu. Kemudian ini bisa digunakan untuk ke arah si AP-nya. Jadi nanti masangnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini bisa untuk kiri kanan. Kemudian karena di sini ada tiltnya, dia juga bisa ke atas ke bawah. Ini juga sudah ada apa ya istilahnya kalau untuk di tembok tuh kalau saya nggak salah namanya dinabol. Ya, dinabol. Dinabol di dalamnya sini. Ini ya, ada scope-nya di dalamnya. Ini biasa nanti digunakan untuk bikin atau masang ini di tembok ya. Ini ada dua colokan di sini sama di sini. Nah, ini juga metal. Ini Oke. benar-benar bersih semua ya teman-teman. Bener. Ada lagi Mas juga. Apa tuh? Ini. Sudah dapat kayak gini. Oh ya, ini udah ada ring ya. Metal Ada ring. ringnya ada dua juga. Jadi kalau misalnya terpaksanya mungkin tidak dipasang di tembok, mungkin ada tiang, ini juga bisa pakai metal ring seperti ini. Jadi ini untuk masang di tiang gitu ya. Kalau memang untuk permanen ya tentu Ya. saja ya. Ini bisa kita pakai metal ring seperti ini. Terus Selain itu, harusnya ada lagi protektornya ya. Iya. Nah, ini kayak gini nih. Ini adalah protektor untuk kabel UTP-nya. UTP-nya. Jadi nanti ini masuk kabel UTP dari bawah, kemudian ini dipasangkan di sisi bawah, masuk di sini. Kan ada penutupnya. Nanti ini kita buka, terus kita masukkan di sini. Nah, ini sebagai protektor untuk outdoor biar kabelnya aman. Ya, ada karet-karetnya juga di sini. Terus Ada lagi? ada lagi. Apa tuh? Ini untuk sekun untuk grounding. Oke. Ini juga ada kayak konektor ya. Kalau biasa kita ngomongnya skun ya. Ini bisa dipasang kabel, kemudian biasanya digunakan untuk grounding karena kita lihat di sini ini sebenarnya juga ada pot untuk groundingnya. Yang ini untuk pot grounding. Jangan sampai ketukar sama yang sebelah kanannya ini ya. Ya, benar. Kalau yang sebelah kanan ini kalau kita buka ada tombol resetnya. Ini untuk mengembalikan si Huawei Ekit ini ke konfigurasi bawaan pabriknya. Benar. Nih, terus ada lagi nggak? Untuk perekapnya sudah Mas? Untuk kitnya udah semua ya? Sudah. Nah, berarti itu tadi teman-teman. Jadi ada perangkatnya, kemudian ada mounting bracket untuk di tembok, kemudian ada metal ringnya sama pengaman untuk kabel UTP-nya seperti ini.
Oke, selanjutnya setelah ini nanti kita akan pasang alat ini Ya. di tiang karena kita akan coba untuk testing aja. Jadi kita akan pasang secara sementara. Jadi mungkin kita nggak akan pakai mounting ya. Ya, benar. Kita pakainya kabel tis saja. Kemudian nanti Mas Arief akan menuju ke seberang sana Ya, untuk melakukan mengetes pengetesan. ya seberapa jauh si AP ini bisa mantap. Oke guys, kita langsung akan masuk ke tahap pemasangan. Jadi ini sudah kita pasangkan ke sebuah tiang tripod yang memang ini kita biasa gunakan untuk testing ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kita pakai kabel tis seperti ini, bukan pakai mounting bawaannya. Ini karena memang kondisinya kita gunakan hanya untuk sementara pengetesan saja. Tapi kalau teman-teman mau pasang di lapangan, saya sarankan tetap harus pakai mounting bracket untuk di tembok ya, bawaan dari si Huawei EK761 ini. Nah, di sini kita ada dua port, satunya SFP, satunya RJ45 untuk PoE in. Jadi nanti langsung kita bisa masukkan ke sini dan kita pasangkan ada pengaman kabelnya di sini. Oke, setelah ini terpasang rapi seperti ini, nanti akan saya arahkan agar dia mengarah ke arah seberang jalan. Jadi nanti akan ada Mas Arief di sana untuk melakukan pengetesan seberapa jauh jarak jangkauan sinyal dari Huawei Kit AP761 ini. Oke, dari access point tadi kita akan sambungkan ke alat yang ada di sini. Jadi memang dari AP kita masukkan ke router dan routernya kita pakai MikroTik RB450. Kemudian karena Huawei itu tidak ada adaptor atau PoE bawaannya, jadi ini saya pakai PoE seperti ini. Modelnya adalah PoE injektor yang dia support sampai 56 volt atau dia support sebenarnya AFAT ya. Karena si Huawei EK761 ini dia butuh power atau PoE itu AFAT. Nah, ini yang mengarah ke access point-nya yang keluar di sini. Kemudian ini yang data, gigabit data ini yang mengarah nanti ke RB450G yang saya masukkan ke dalam ETH2. Jadi ini ya, ini adalah data yang dari access point-nya. Kemudian ETH1 ini dari internet. Kemudian yang paling ujung ini, yang warna abu-abu ini nanti akan saya arahkan ke laptop saya untuk kebutuhan manajemen atau untuk remote. Jadi pertama setelah tadi pemasangan sudah selesai, akan saya lakukan konfigurasi. Yang sebelumnya di MikroTik RB-nya sudah ready, basic config seperti biasa. Selanjutnya akan saya konfigurasi untuk access point Huawei EK761 yang sudah terpasang tadi. Oke, pada kondisi default nanti si AP761 itu dia sudah aktif DHCP kliennya. Jadi di MikroTik-nya sebelumnya sudah saya aktifkan DHCP server. Sehingga kita bisa pantau di DHCP server lisis. Ini saya sudah lakukan tadi make static. Kebetulan dia dapat IP-nya adalah 172.16.1.253 yang dia connect ke ETH2 secara fisiknya. Kemudian laptop saya juga sudah dapat IP yang connect ke ETH4. Jadi posisi saat ini laptop saya dan access point berada dalam satu segmen IP yang sama. Nah, si Huawei Kit ini sebenarnya bisa dikonfig dengan dua cara, bisa standalone atau menggunakan cloud controller. Tapi karena di sini hanya untuk kebutuhan testing saja, jadi ini saya gunakan untuk yang modenya adalah standalone atau kalau di Huawei disebut dengan FAT ya, FAT mode. Caranya gampang, kita bisa langsung akses lewat browser ke alamat IP-nya. Ini adalah tampilannya. Jadi saya bisa langsung akses 172.16.1.253. Akan ada tampilan awal seperti ini untuk melakukan atau create username password yang bisa kita gunakan untuk login ke dalam sistem konfigurasinya Huawei 761. Jadi saya register dulu. Oke, sudah sukses. Kita akan langsung masuk ke konfigurasi access point-nya. Dan pada kondisi default sebenarnya si Huawei Kit ini berada dalam feed mode. Feed mode ini biasanya nanti dia akan mencari controller dari cloud ya. Tapi karena nanti kita akan gunakan standalone, nanti bisa kita ubah. Jadi ini kita set dulu untuk offline VAP key-nya. VAP ini offline VAP key ini
bisa digunakan pada saat kalau access point-nya terdisconnect dari cloud manajemennya. Jadi nanti kita bisa langsung login pakai VAPK tadi. Nah, ini kondisi defaultnya, jadi kita harus ubah dari cloud mode ini menjadi yang FAT atau FAT mode yang biasanya akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk si AP-nya restart terlebih dahulu. Oke, tadi saya coba pantau dengan ping proses restartnya dari si access point 761 ini dan sudah terdeteksi pingnya sudah replay. Seharusnya dia memang sudah nyala. Jadi ini saya akan coba akses lagi lewat web console-nya dengan IP yang sama. Oke, ini juga sama, kita harus register ulang lagi karena sudah beda mode dari yang tadi ya. Oke, tampilannya seperti ini untuk FAT atau FAT mode dari AP761 dari Huawei Kit. Yang pertama ada version, ada name, ini untuk identity saja, boleh diubah boleh enggak. Kemudian untuk region kita bisa ubah langsung ke Indonesia, walaupun mungkin opsional ya ini ya. Tapi untuk beberapa log kita perlu mengetahui jam yang pasti, jadi kita juga ubah nanti untuk UTC-nya ke +7. Bisa sistem time-nya bisa manual, bisa otomatis. Ya ini opsional saja sebenarnya, kita apply. Kemudian sama Huawei sudah disediakan wizard untuk konfigurasi AP-nya. Jadi kita ada dua pilihan, config secara manual atau secara otomatis. Kita akan coba saja yang otomatis dengan menggunakan wizard ini. Jadi ada dua pilihan, ada single AP config, ada multi AP config. Untuk yang single AP ini untuk standalone, kemudian multi AP ini kalau kita mau gunakan si 761 ini sebagai AP leader. AP leader itu mungkin kalau di brand lain disebut dengan AP master atau AP controller gitu ya. Jadi Huawei itu selain bisa di manage dari cloud, bisa juga menggunakan mesin controller, bisa juga nanti salah satu access point-nya menggunakan atau berfungsi sebagai AP leader, istilahnya seperti itu. Kita langsung aja pakai atau pilih yang single access point. Kemudian karena saya pengen internetnya langsung dari router, saya pilih modenya adalah bridging. Skenario-nya saya pilih nanti menggunakan yang outdoor. Kemudian internet connection-nya langsung dari GS0. Jadi tadi kalau di pemasangan kan terlihat ada dua port sebenarnya, satunya adalah Ethernet, satunya SFP. Kebetulan yang saya gunakan di sini sumber internetnya menggunakan yang gigabit Ethernet 0 ya. SFP-nya sekarang belum saya pakai. Kemudian nama SSID-nya apa bisa kita isi di sini. Contohnya saya pakai nama CST Huawei. Tidak menggunakan VLAN, jadi service VLAN-nya kita defaultkan saja. Dan kita pilih untuk password authentication. Jadi pilihannya ada 3 ya untuk modenya. Ada non-encryption, ada password authentication, ada portal. Tapi ini karena penguncian, biar cepat aja langsung pakai yang password. Passwordnya kalau saya nggak salah minimal ada 8 karakter. Radionya ada 2, 2,4 sama 5. Dan mungkin kalau di sini terlihat ada yang 6 GHz, tergantung dari hardware-nya ya. Kebetulan kayaknya di Indonesia yang 6 GHz belum bisa masuk secara regulasi, tapi nggak apa-apa kita aktifin aja. Kemudian langsung kita apply. Oke, WiFi-nya sudah jalan, sudah mancar harusnya, dan kita bisa lihat di sini ada satu access point. Kemudian kalau untuk beberapa dashboard untuk monitoring kita bisa lihat di sini. Nanti kalau sudah ada klien yang connect kita bisa lihat di bagian user ini. Kemudian yang sekarang ada di access point ada 2 SSID.
satunya CST Huawei yang sudah kita create, satunya leader AP. Ini biasa digunakan kalau ada AP lain yang mau join. Jadi secara default dia ada, walaupun nanti bisa kita konfigurasi di bagian belakang. Nah, kalau teman-teman pengen konfigurasi sebenarnya bisa lihat di bagian config ini, ada AP config, WLAN config, dan segala macam. Ini kalau mau digunakan untuk mengganti SSID, kemudian kita juga bisa lihat ada penambahan SSID baru gitu ya. Jadi kita bisa gunakan multi SSID juga. Tapi kalau teman-teman pengen ngubah misalnya di area lokasi pemasangan AP-nya itu crowded, kita bisa masuk di bagian advanced, kemudian di bagian radio planning. Nah, di bagian radio planning ini kita bisa lihat untuk saat ini frekuensi yang dipakai 2,4 dan 5. Dan kita bisa lihat di sini untuk channel width-nya adalah 20 MHz, yang 24 sama 5 sama ya, 20 semuanya, dua-duanya. Kemudian channel yang dipakai untuk yang 24 adalah 11, yang 5 GHz adalah di 161. Ini bisa kita ubah dengan cara kita geser ke kanan mentok, kemudian operasinya kita pilih tanda pensil ini, nanti bisa kita edit, geser lagi ke bagian kiri. Bandwidth atau slash channelnya ini bisa kita ubah dari mode auto ke manual. Itu kalau memang mungkin di area teman-teman frekuensinya crowded atau interference gitu ya, bisa kita ubah-ubah di sini. Tapi untuk saat ini saya menggunakan yang auto dulu, nanti kita coba lihat hasilnya. Kalau memang hasilnya sudah lumayan bagus, kita tetap pakai itu. Kalau hasilnya tidak terlalu bagus, nanti kita bisa ubah di belakang pada saat pengetesan. Oke, kita akan coba lihat dari laptop. Kita akan coba pantau apakah sudah ada CST Huawei. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Sudah ada CST Huawei. Kalau mau connect berarti nanti harus memasukkan password seperti yang sudah saya definisikan tadi. Nah, yang akan connect bukan saya, tapi ada Mas Arief yang sudah ready di seberang sana, yang nanti akan melakukan pengetesan dari jarak kurang lebih 90 sampai 120 meter dari titik lokasi ini. Jadi teman-teman tonton video ini sampai selesai karena Mas Arief akan menjelaskan detail nanti di lapangan. Oke guys, sekarang saya sudah berada di seberang jalan atau seberang kantor Citra Web. Kita akan melakukan pengujian AP Ekit Huawei dengan seri AP761 yang sebelumnya tadi sudah dikonfigurasi sama Mas Yoga. Nanti saya akan melakukan pengujian dengan perangkat laptop dan juga handphone. Nah, nanti saya akan berjalan lagi ke gang arah sana. Nah, nanti silakan teman-teman ikuti saja perjalanan saya. Oke teman-teman, langsung saja saya akan melakukan pengetesan dengan menggunakan laptop terlebih dahulu. Saya akan connect dengan SSID yang sudah dibuat oleh Mas Yoga yang ada di seberang sana tadi. Nah, saya akan connect terlebih dahulu dengan SSID CST Huawei. Nah, sekarang saya sudah terhubung dengan SSID CST Huawei. Langkah pertama saya akan melakukan pengetesan speed. Nah, ini di sini saya mendapatkan kurang lebih 50 Mbps untuk speed internetnya sendiri. Kemudian coba jika dilihat menggunakan WiFi analyzer. Menggunakan WiFi analyzer, saya akan coba cek sinyalnya. Saya mendapatkan sinyal berapa di sini. Nah, ini sudah terpantau di sini untuk CST Huawei dengan menggunakan frekuensi 5 GHz sendiri. Di sini mendapatkan sinyal minus 54. Kemudian untuk yang 2,4-nya di sini mendapatkan sinyal minus 73 atau kurang lebih 70-an lah. Nah, untuk maksimal rate-nya sendiri untuk yang 5 GHz
bisa mencapai 800-an, untuk yang 2,4 ini mencapai 200 Mbps. Nah, kebetulan di perangkat laptop saya ini juga menggunakan WiFi AX. Nah, untuk jarak pengetesan yang saya lakukan dari tempat saya ini ke akses point, titik akses point, itu kurang lebih 110 meter teman-teman. Nah, coba kita akan melakukan ping juga. Apakah pingnya itu terlalu tinggi? Nah, jika kita lihat untuk time-nya sendiri, ada yang 3 digit, ada yang 2 digit. Coba saya minus T dulu. Nah, ini kita bisa lihat rata-rata untuk pingnya ada yang 2 digit, ada yang 3 digit. Untuk hasil speed testnya tadi bisa mencapai 50 Mbps. Oke, ini kita sudah masuk ke tahap pengetesan teman-teman, dan akses poinnya si 761 sudah saya arahkan ke arah luar. Yang kalau kita lihat sebenarnya ini tidak clear ya, tidak lost karena ada penghalang, ada beberapa pohon, ada tiang-tiang, ada kendaraan lewat juga. Tapi nanti kita bisa lihat ada Mas Arief yang sudah ada di ujung sana yang menggunakan atau mengenakan baju merah. Oke Rep, lambaikan tangan Rep, biar kita bisa lihat. Nah, itu posisinya Mas Arief ada di sana dengan jarak kurang lebih 100 meter. Nanti kita juga akan lihat POV dari seberang sana, teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, selain saya melakukan pengujian dengan perangkat laptop, saya juga akan melakukan pengujian dengan perangkat handphone. Saya sekarang menggunakan handphone Android, tapi untuk handphone Android ini belum memiliki standar AX atau WiFi 6. Nah, saya sekarang posisinya sudah connect atau terhubung dengan SSID CST Huawei, teman-teman. Nah, sekarang saya akan melakukan pengetesan sinyalnya. Untuk CST Huawei di 2,4-nya di handphone ini mendapatkan sinyal kurang lebih minus 83. Kemudian untuk yang 5 GHz di tempat saya ini juga sama dengan tempat saya pengakuan pengujian laptop tadi. Saat ini yang 5 GHz mendapatkan sinyal minus 73. Nah, mungkin berbeda ya untuk hasil pengetesannya di laptop ataupun di handphone ini. Nah, mungkin jika menggunakan handphone sinyalnya akan lebih jelek. Nah, sekarang saya akan coba melakukan penyesuaian tempat. Coba saya akan maju sedikit. Nah, hasil tesnya coba saya refresh lagi. Nah, jika kita lihat, coba saya maju lagi. Nah, ini sudah ada pergerakan. Coba saya maju lagi. Di sini masih terlihat minus 83. Nah, ini ada perubahan teman-teman. Ketika saya agak maju sedikit dari tempat saya sebelumnya tadi, saya mendapatkan untuk yang 2,4 mendapatkan sinyal minus 76. Kemudian coba saya cek di 5 GHz-nya. Untuk yang 5 GHz mendapatkan sinyal minus 59 teman-teman. Nah, jadi mungkin ada perbedaan ya teman-teman jika menggunakan handphone ataupun laptop. Nah, selain saya melakukan pengujian sinyal, saya coba akan melakukan pengujian speed test juga teman-teman. Nah, di sini sudah berjalan untuk speed testnya sendiri. Saya cek lagi. Nah, saya masih connect dengan CST Huawei. Di sini saya mendapatkan kurang lebih bandwidth 20 Mbps, teman-teman.
Coba saya tampilkan uploadnya juga. Untuk uploadnya sendiri mendapatkan kurang lebih 30-an Mbps. Nah, jadi untuk pengujian kali ini seperti itu hasilnya teman-teman. Baik teman-teman, jadi seperti itu tadi hasil pengujian perangkat access point Ekit Huawei AP761 yang kita uji menggunakan perangkat laptop ataupun perangkat handphone. Oke guys, ini Mas Arief udah di sini lagi setelah dia tadi di seberang sana ya mencoba 2 alat ya tadi ya berarti ya. 2 alat, ada handphone sama laptop yang kebetulan tadi laptopnya sudah support Wi-Fi 6. Cuman kebetulan handphonenya belum ya. Belum handphonenya masih yang Wi-Fi AC ya, 802.11 AC. Nah, itu tadi kita coba jarak di sekitar jarak 100 meteran ya. Lebih-lebih dikit lah. Nah, itu tadi laptopnya dapat berapa sinyalnya? Untuk laptop sendiri kurang lebih yang frekuensi 5 GHz ya Mas Yoga. Untuk sinyalnya di angka minus 50 sampai minus 60. Ya, untuk yang 2,4-nya sendiri berhasil mendapatkan sinyal kurang lebih minus 70 sampai minus 80 Mas Yoga. Oke, kalau bandwidth? Untuk bandwidthnya sendiri di handphone setelah kita coba tadi kurang lebih bandwidthnya 20 Mbps untuk handphone. Untuk laptopnya mencapai 50 Mbps. Jadi di jarak 100 meter kita masih dapat bandwidth ya up to 50 lah ya. Iya, up to 50. Up to 50 dengan sinyal juga minus 70, minus 60. Kemudian pingnya gimana? Untuk pingnya kalau kita ping dari laptop setelah kita ping melalui terus menerus ya, itu ada yang 2 digit time-nya, kemudian ada yang 3 digit, tapi lebih dominan ke 2 digitnya. Ya. Disclaimer dulu nih teman-teman. Jadi internet di sini sebenarnya lebih dari 100 Mbps. Cuman memang karena ini kondisi mungkin Wi-Fi-nya. Tadi sebenarnya kalau teman-teman lihat dari POV saya di kantor ini ke arahnya Mas Arief sebenarnya ada banyak penghalang ya. Ada pepohonan, ada kendaraan lewat, ada beberapa tiang. Termasuk juga sebenarnya frekuensinya tidak benar-benar clear. Ya, benar. Jadi Padat banget ya Mas. Iya, jadi kalau kita scan sebenarnya di sini Wi-Fi-nya cukup banyak ya, sehingga tadi kita coba pakai auto dan kebetulan hasilnya lumayan. Kalau kita mau jauh lagi lebih dari 100, sepertinya dari sini benar-benar sudah kehalang. Tidak bisa, karena banyak rimbunan daun dan pohon. Jadi tadi sinyalnya tidak terlalu bagus kalau kita mau lebih jauh lagi. Ya memang ini mungkin bisa dibilang kurang ideal ya. Mungkin kita harus cari tanah lapang atau di gurun pasir gitu ya, dicoba gitu ya. Nah, tapi karena kita coba di kantor biar lebih cepat. Nah, perkiraan berarti kira-kira dengan AP761 dari Huawei Ekit ini ternyata jarak 100 meter sebenarnya masih bisa nyampe. Bahkan handphone pun masih bisa connect internet. Benar sekali. Nah, buat teman-teman yang pengen merasakan performa dari si AP761, langsung saja kunjungi di citrayap.com atau cari aja di marketplace ya. Nama tokonya adalah Citrayap karena sudah ready itemnya di sana, tidak hanya 761 tapi juga ada access point dari Huawei Ekit yang lain ya, ada 361, ada 362E, itu yang masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri. Kalau ini untuk yang outdoor, kalau yang 361, 362 itu biasanya untuk indoor ceiling ya. Indoor ceiling. Ada juga access point dengan tipe AP265E, dia bisa dipasang menggunakan wall plate ya maksudnya. Betul sekali. Seperti itu teman-teman review kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Atau mungkin juga bisa share video ini ke penggiat-penggiat jaringan yang lain ya. Siapa tahu ada yang butuh akses point outdoor gitu ya. Bisa pakai si AP761 ini. Terima kasih sudah nonton video kita hari ini. Dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Sampai jumpa. Gini dulu Mas juga. Gimana tuh? Wah. Jet metu. Hush.